Anda mempunyai attitude atau tingkah laku atau yang seperti ini. Gila Tuhan, emang gue siapa? Anda mau jadi seperti Abraham atau menjadi seperti Sarah? Apa yang terjadi saudara? Waktu Sarah mendengar itu, dia membuat keputusan yang salah. Karena dia ngacanya salah saudara. Dia ngacanya melihat dirinya sendiri gak akan punya anak, seorang yang gagal, dan dia hanya bisa ketawa. Apa yang dilakukan? Dia menyuruh Abraham kawin sama pembantunya yang namanya Hagar, yang akhirnya melahirkan Ismail. Itu adalah keputusan yang salah. Karena apa? Si Sarah gak bisa melihat janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Sarah gak bisa melihat janji Tuhan yang Tuhan sudah kasih. Engkau akan menjadi bapa segala bangsa. Amen. Tuhan mengatakan, engkau anakku, aku memberkati engkau. Saudara bisa terima itu? Amin. Kita lihat di sini. Ada sebuah contoh lagi. Saudara tahu Sakeus? Ada yang tahu Sakeus? Tahu. Sakeus adalah orang yang pendek. Dia orangnya kaya, tapi kayanya itu dia itu tax collector atau pemungut pajak. Kita baca ceritanya. Ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Di sini dikatakan ia seorang yang kaya, yang mempunyai. Kalau di Alkitab dikatakan seorang yang kaya, berarti dia mempunyai semuanya. Ayat yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya yang pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Jadi si Sakeus ini kepengen tahu Tuhan Yesus itu siapa, dan dia tahu Tuhan Yesus itu yang mana. Jadi waktu dia mendengar itu, dia berlari, dia manjat pohon karena dia pendek. Dia melihat gini nggak kelihatan saudara, karena orang yang lain tinggi-tinggi, dia pendek. Dia naik ke pohon, dia mencari siapa Yesus itu. Apa sih kok orang-orang mau ngeributin Yesus ini? Katanya dia sang Mesias, ini siapa? Dia berusaha untuk melihat siapa Yesus ini. And apa yang dilakukan? Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Di sini Sakeus tanpa memikir, tanpa menggunakan akal pikiran dia, logik dia, apa yang dilakukan? Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Begitu Yesus mengatakan, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Waktu dia mendengar itu, saudara, just for information, dia ini dibenci oleh semua orang. Sakeus adalah seorang yang kaya yang dibenci oleh semua orang karena dia seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu nggak ada orang yang suka. Saya pasti si Sakeus ini dalam kepikirannya, wah, saya orang yang bejat, saya orang yang berdosa. Semua orang gak suka sama saya, semua orang benci sama saya. Kalau dia mempunyai pikiran yang seperti itu, menghalangi dia untuk melihat Yesus, hidupnya gak akan berubah, saudara. The moment dia menerima Yesus dengan sukacita, apa yang terjadi, saudara? Dia membalikkan seluruh utang-utang 3 kali lipat. 3 kali lipat itu banyak, saudara. Kalau Anda utang $100, Anda dibayar $300, itu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Hidupnya berubah, saudara, berubah berapa? 180 derajat. Amin. Karena apa, saudara? As simple as menerima Yesus dengan sukacita. Karena dia bisa melihat bahwa Yesus adalah everything buat dia. Dia gak peduli apa yang dia udah lakukan, dia gak peduli apa yang orang pikir tentang dia, kenapa orang benci sama dia. The moment dia terima Yesus dengan sukacita, hidupnya berubah, saudara. Amen. Saya ada satu cerita lagi yang hampir sama di Matius 19 ayat 21. Ini ceritanya juga ada seorang yang kaya.
sama seperti Sakeus. Kita baca aja. Tuhan mengatakan gini kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saudara lihat perbedaannya di sini. The moment Tuhan Yesus mengatakan, jualah hartamu, ikutlah aku. Apa yang dia lakukan? Dia sedih. Karena apa yang dia lihat di kaca adalah dirinya sendiri yang saya orang kaya. Apa yang Sakeus lihat di kaca nggak seperti itu. Apa yang Sakeus lihat di kaca adalah Tuhan Yesus. Dia menerima Yesus dengan sukacita, dan apa yang terjadi saudara? Dia malah membalikan utang 3 kali lipat. Sangat berbeda sekali, sangat bertolak belakang dengan cerita yang satu ini. Yang satu ini begitu Tuhan Yesus bilang, jual hartamu, berikan kepada orang miskin, ikutlah aku. Apa yang dilakukan? Dia malah menjadi sedih. And then Tuhan Yesus bilang, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kemarin saya baca-baca, saya cari tahu tentang namanya is the eye of the needle atau lubang jarum. Ini adalah sebuah gerbang di Yerusalem. Jadi maksudnya ini bukan literally unta masuk jarum, ya itu nggak mungkin. Ini ternyata ada sebuah gerbang namanya it's the eye of the needle atau needle's eye atau lubang jarum. Kalau unta mau melewati gerbang itu, unta itu harus melepaskan semua beban yang ada di unta itu. Biasanya yang lewat itu orang-orang membawa hartanya, membawa emas, membawa perak, membawa berlian, semuanya. Tapi in order atau untuk memasukin gerbang itu, semua harus dilepas supaya bisa lewat. Karena menurut cerita, saya nggak tahu benar apa enggak, gerbangnya sempit. Jadi unta nggak akan bisa masuk dengan seluruh beban itu. So di sini jelas dikatakan, Anda mau masuk dalam kerajaan surga, kalau Anda mempunyai itu sebagai beban saudara, guess what? Tuhan katakan lepaskanlah semua itu. Bukan berarti Anda melepaskan kekayaan Anda. Lepaskan fokus Anda ke dalam kekayaan Anda. Lepaskan fokus Anda ke dalam kehidupan Anda sendiri. Lepaskan fokus Anda yang gak benar tentang kehidupan Anda sendiri. Karena guess what? Tuhan gak pakai semuanya itu, saudara. Apa yang Tuhan even mengasih contoh, jadilah seperti anak-anak. Anak-anak itu sangat polos, dia gak pernah memikirkan dendam, dia gak pernah memikirkan duit, dia gak pernah memikirkan segala sesuatu. Jadi untuk masuk ke dalam kerajaan surga sebenarnya sangat amat simple. Amin. Lepaskan semua itu, Anda gak ada beban, Anda tinggal jalan masuk melalui gerbang itu. Amin. Kita lihat lagi contoh di sini. Dari contoh, saya kasih contoh satu lagi nih. Yohanes 11. Ini contoh Lazarus. Saudara tahu Lazarus? Maria, Marta? Yes, no, yes, no. Kita baca aja. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan menyakur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Apa respon Tuhan Yesus waktu Maria dan Marta kasih tahu kalau si Lazarus sakit? Kita baca di sini, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Suatu jawaban yang sangat gak jelas, suatu jawaban yang sangat kebanyakan dari orang gak bisa terima. Amen. Waktu saudara berdoa, Tuhan tolong bantu aku, terus Tuhan bilang, oh masalahmu itu gak akan membawa kematian, tapi akan membawa kemuliaan Allah. Sangat amat susah untuk menangkap perkataan Tuhan Yesus ini. Kayaknya, wah Tuhan Yesus ini gila apa? Orang udah mau mati, udah mau sakit, Tuhan Yesus malah bilang seperti ini. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus.
Namun setelah didengarnya, setelah Tuhan Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit, apa yang Tuhan Yesus lakukan, saudara? Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Di sini jelas dikatakan, saudara, ia sengaja. Berarti in purpose, atau Tuhan memang benar-benar mau melakukan itu. Dia malah sengaja. Udah tahu ada orang sakit mau mati, Tuhan malah sengaja tinggal 2 hari lagi. Dari cerita ini sangat menarik bahwa kita coba lihat lagi ini bahasa Inggrisnya. Dan Tuhan mengatakan ini juga, saudara. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Banyak manusia atau diantara kita, even saya sendiri juga masih belajar. Kebanyakan dari kita itu seperti Marta. Tuhan, kalau waktu itu engkau ada di sini, pasti semuanya beres. Saudara pernah punya pemikiran seperti itu? Saya pernah. Tuhan, coba waktu itu masalah saya selesai, gak akan saya sesusah ini sekarang. Tuhan, coba waktu itu saya udah dapat kerjaan, saya gak akan sesusah ini. Amin. Saudara punya pemikiran seperti itu? Amin. Marta mempunyai pemikiran seperti itu, saudara. Dikatakan, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Kalau Anda lagi dalam masalah, Anda mendengar kata-kata seperti ini, kayaknya Anda mau tonjok orang gitu ya. Misalnya saya butuh bantuan sama Pastor Solin. Pastor Solin, saya butuh bantuan hari ini, saat ini juga. Pastor Solin bilang, wah syukur saya nggak di situ. Apa yang saudara akan lakukan? Apa yang akan saudara pikirkan? Wah, ini orang kurang ajar banget sih. Awas ya. Attitude apa atau sikap apa yang kita punya, yang kita punya kalau seperti itu? Jangan seperti Marta, saudara. Tuhan mempunyai purpose atau mempunyai tujuan, rencana yang jauh di atas pikiran kita, jauh di luar logik kita. Kita baca lagi. Ini waktu Tuhan Yesus sudah datang. Kata Yesus, angkat batu itu, Marta. Saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Again, lagi di sini saudara, ada suatu sikap, suatu attitude yang Marta punya. Pertama, tadi dia bilang, Tuhan Yesus, kalau engkau ada di sini pasti dia sembuh. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Syukurlah aku nggak di situ. Dia sengaja tinggal 2 hari. Dan waktu Tuhan Yesus sudah datang di depan kubur, dia nggak bisa realize bahwa Tuhan itu sangat berkuasa. Bahwa Tuhan, kalau ada Tuhan Yesus di situ, udah nggak usah khawatir. Karena apa yang dia lihat di kaca itu bukan Tuhan Yesus, melainkan logik pikiran dia sendiri. Gak mungkin Tuhan, ini udah 4 hari. Udah 4 hari pasti udah berbau. Which is masuk akal, orang mati 4 hari bau, of course. Tapi kalau Anda mempunyai Tuhan Yesus di depan masalah Anda, Tuhan Yesus di sebelah Anda, tingkah laku ini sebaiknya dihilangkan, saudara. Makanya Tuhan Yesus di sini katakan, bukankah sudah? Di sini katakan sudah, itu berarti Tuhan Yesus sudah pernah ngatain. Terus dia tanya lagi, makanya Tuhan Yesus mengatakan, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara banyak masalah, saya banyak masalah. Saudara struggle atau susah untuk membuat keputusan. Saya mengalami itu, semua mengalami itu. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus mengatakan dari pertama, aku memberkati mereka. Waktu Tuhan Yesus menciptakan manusia kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Apa arti kata berkat, saudara? Berkat itu it's everything, semuanya. Duit,